Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Bu Ana. Ya, saya di sini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ini untuk kali pertamanya kita belajar melalui daring. Nah, bagi yang belum mengenal saya, silakan dilihat di fotonya. Itu ada foto saya. Karena situasi tidak memungkinkan seperti ini, pertemuan pertama kita terpaksa kita harus bertemu melalui daring, ya, tidak apa-apa. Di sini sebelumnya saya akan memaparkan nanti di kelas 10 materi apa saja yang akan kalian pelajari. Ya, di sini untuk materi bahasa Indonesia kelas 10 selama semester 1 itu ada 6. Yang pertama di situ ada laporan hasil observasi. Ya, di sini biasanya kita menyebut LHO. Dia lebih tenar dinamakan LHO. Jadi apa itu LHO? LHO itu ya laporan hasil observasi. Kemudian nanti setelah LHO kita akan mempelajari eksposisi. Kemudian anekdot, ya, bacanya anekdot bukan anekdot. Ya, begitu ya. Bukan anekdot tapi anekdot. Hikayat, buku non-fiksi, kemudian negosiasi. Nah, untuk materi yang pertama, dari ini karena pertemuan yang pertama, jadi saya akan memaparkan tentang laporan hasil observasi. Tetapi sebelum saya menerangkan mengenai laporan hasil observasi, di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang akan menjadi landasan dari LHO. Jadi di sini ada 4 KD yang nanti akan kita selesaikan selama beberapa kali pertemuan. Yang pertama KD-nya yaitu 3.1, mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Jadi nanti yang pertama kalian tuh mengidentifikasi. Identifikasi itu apa? Ya, mencari identitas dari laporan hasil observasi. Ya, biasanya identitas itu berupa pengertiannya, apa itu pengertian LHO, struktur, kaidah kebahasaan, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke ke KD mengidentifikasi. Kemudian KD selanjutnya yaitu 4.1, ya. Kalau yang 3.1 itu pengetahuan, kalau yang 4.1 itu keterampilan. Jadi nanti untuk keterampilannya, setelah kalian mengetahui apa itu LHO, kemudian nanti kalian disuruh menginterpretasi. Menginterpretasi itu adalah memaknai, ya. Yang dimaknai apa? Isi dari teks LHO berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Kemudian untuk 3.2 ini masih pengetahuan lagi. Setelah kalian memaknai, nanti kalian disuruh menganalisis. Yang dianalisis apa? Isi dan aspek kebahasaan. Jadi nanti minimal 2 LHO, 2 teks LHO. Untuk yang terakhir, KD-nya di situ mengonstruksikan. Ya, mengonstruksi itu apa, Bu? Ya, untuk mengonstruksi dari kata dasar konstruksi itu adalah kalian nanti disuruh membuat teks laporan hasil observasi. Jadi kalian nanti melakukan observasi kemudian membuat laporan hasil observasi dengan memperhatikan apa? Isi dan aspek kebahasaan. Nanti bisa lisan maupun tulisan, ya, tergantung sikonnya nanti seperti apa. Kalau memang memungkinkan nanti secara lisan. Kemudian untuk laporan hasil observasi sendiri itu yang akan saya paparkan. Di situ ada pengertian, ya. Ini biasanya wajib untuk segala teks. Ada pengertian, ada tujuan, kemudian fungsi, struktur, kaidah kebahasaan, langkah-langkah menyusun. Kemudian yang terakhir adalah contoh. Jadi yang akan kita bahas di video kali ini ada 7, ya. Sebenarnya ada 6 kalau contohnya tidak kita masukkan, karena itu contoh. Dan segala bentuk teks nanti sampai kalian selama ke-13 nanti biasanya seperti ini aturannya. Pasti ada pengertian, tujuan, fungsi, struktur, kaidah, langkah-langkah. Nah, yang paling pokok itu biasanya pengertian, struktur, sama kaidah. Itu pasti ada. Kalau yang lainnya belum tentu ada.
Begitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, yang perlu kita garis bawahi di situ adalah observasi. Nah, observasi itu apa? Kalau kita sudah tahu apa itu observasi, nanti akan gampang untuk melangkah ke materi berikutnya. Observasi di situ pengertiannya adalah pengamatan, ya, pengamatan peninjauan secara cermat. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan hasil dari pengamatan atau peninjauan terhadap sesuatu secara cermat. Yang perlu digarisbawahi adalah yang teks yang melaporkan hasil dari pengamatan. Entah itu yang diamati makhluk hidup, benda mati, ya pokoknya nanti adalah yang diamati. Kalau biasanya dalam pelajaran saya, itu yang saya suruh amati adalah area lingkungan sekolah. Jadi saya bagi, ada area taman, ada area kolam renang, ada area hotel, area kantin, area pengelolaan sampah, musola, kopses, nah dan lain sebagainya. Nah, karena ini di masa pandemik ini, berarti nanti kalian yang diobservasi adalah lingkungan sekitar rumah. Nah, lingkungan sekitar rumah itu apa? Ya tergantung yang di sekitarnya. Kalau di sekitarnya ada musola atau masjid, nggak apa-apa. Kemudian kalau yang diobservasi lagi misalnya punya taman atau punya kolam, nggak apa-apa ya. Intinya itu, pokoknya nanti melakukan observasi kemudian dilaporkan dari hasil pengamatannya. Oke, kita lanjut. Tujuan. Nah, apa sih tujuan kita selama dalam teks laporan hasil observasi? Nah, untuk yang pertama adalah untuk mengatasi suatu persoalan. Jadi, misalnya di situ ada sebuah persoalan, tujuan dari kita mengamati, misalnya di situ ada kita misalnya fokusnya ke musola. Nah, di musola itu semisal penataan Al-Quran, penataan mukena, ataupun penataan keset itu enggak sesuai dengan tempatnya, berarti itu gunanya kita mengobservasi itu juga untuk mengatasi suatu persoalan itu loh. Ya, harusnya seperti apa? Itu juga bisa. Kemudian yang kedua, untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Nah, caranya bagaimana biar itu mukena, itu Al-Quran, itu keset, meskipun setiap kali digunakan tetap rapi dan orang itu bisa konsisten untuk rapi menggunakannya, begitu. Kemudian untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, jelas ya, keputusan apa yang harus kita ambil ketika permasalahan yang terjadi seperti itu. Nah, itu juga perlu pengamatan terlebih dahulu. Setelah itu untuk melakukan pengawasan atau perbaikan. Nah, ini juga sama dengan tadi, untuk mengatasi suatu persoalan dengan cara apa? Dilakukan pengawasan atau perbaikan. Kemudian mengetahui perkembangan suatu permasalahan atau misalnya sudah rapi semua. Nah, itu dari situ tuh perkembangannya seperti apa? Nah, itu juga perlu diamati. Ya, jadi yang diamati nggak hanya makhluk hidup, benda mati juga bisa kita amati. Kemudian itu untuk fungsinya, itu untuk tujuannya. Kita lanjut ke fungsi. Fungsinya apa dari kita dari kita observasi tadi? Jadi yang pertama adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi tanggung jawab kalian itu melaporkan tanggung jawab kalian dalam melakukan observasi. Yang kedua, sumber informasi terpercaya. Misalnya di situ ada bukti-buktinya atau melalui takmir masjid. Nah, itu juga bisa sebagai sumber informasi terpercaya dari teksmu itu yang kamu buat tadi. Jadi dari teks yang kamu buat tadi itu sebagai sumber terpercaya informasinya. Kemudian menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Ini hampir sama dengan tujuannya tadi, cuma di sini lebih ke menjelaskan dasar penyusunannya. Kemudian sebagai sarana pendokumentasian. Nah,
misalnya di situ semua sudah tertata rapi, dan itu bisa didokumentasikan melalui teks laporan hasil evaluasi. Oh, berarti dulu pernah seperti ini. Nah, itu sebagai sarana pendokumentasian. Lanjut, yang selanjutnya adalah struktur. Untuk struktur dari laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau definisi umum, ya. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, ini misalnya contoh. Ini saya akan memberikan contoh yang berbeda dari tadi. Kalau tadi kita membahas tentang musola yang diobservasi. Nah, ini saya akan mencontohkan misalnya yang akan saya observasi bunga. Nah, untuk bunga itu sendiri tempatnya di taman. Jadi untuk di situ pasti ketika kalian membuat laporan hasil observasi pasti terdapat pernyataan umum atau definisi umum. Nah, definisi itu adalah pengertian, ya, nama lainnya pengertian. Pengertian biasanya itu ciri-cirinya ada kata adalah, ialah, merupakan, yaitu. Jadi, contohnya bunga adalah dan seterusnya, atau bunga merupakan salah satu tanaman hias dan selanjutnya. Kemudian deskripsi bagian, jadi dari bunga itu tadi dideskripsikan, ada deskripsi bagiannya. Misalnya di taman tadi ada berapa bunga, bunganya apa saja, warnanya apa saja. Nah, itu dideskripsi bagian, bagaimana cara merawat. Kemudian kalau di deskripsi manfaat, nah, manfaat dari menanam bunga itu tadi apa? Itu bisa dimasukkan ke deskripsi manfaat. Nah, ini kita masih membahas secara keseluruhan aja. Nanti kalau sudah membuat, kalian akan saya berikan contoh-contoh yang lebih detail. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu adalah aturan. Ya, jadi kaidah itu nama lainnya adalah aturan. Nah, di dalam sebuah teks itu juga ada aturannya. Bagaimana kita membangun sebuah teks itu berdasarkan aturan tersebut. Ya, di situ ada apa? Yang pertama adalah menggunakan nomina. Nomina itu adalah kata benda. Sering kita menjumpai di di bahasa Inggris itu juga noun. Itu ya. Kalau di bahasa Indonesia nomina. Nah, contohnya misalnya apakah kata benda itu selalu menunjukkan benda atau menunjukkan benda mati atau menunjukkan barang? Bukan, ya. Jadi di sini hanya kategori saja, nomina. Contohnya misalnya meja benda mati. Biasanya kalau saya memberikan penjelasan itu contoh kata benda apa coba? Nah, saya menjelaskan seperti itu. Meja, kursi, buku, pensil. Ya, itu memang fokusnya anak-anak itu lebih ke benda mati. Terus saya tanya, kalau saya itu benda termasuk kata benda atau bukan? Kalau buaya itu masuk benda apa bukan? Nah, kebanyakan anak-anak itu menjawab bukan, karena itu hidup, Bu. Nah, bukan seperti itu ya, karena kita menggolongkan ke kata, golongan kata, bukan menggolongkan yuk ini makhluk hidup, oh ini benda mati, bukan ya. Jadi saya, buaya, manusia, hewan, meja, kursi, lampu dan sebagainya itu masuk ke masuk ke kategori kata benda. Kenapa kata benda? Karena ciri kata benda tidak dapat ditambahi dengan kata tidak. Contoh, manusia, tidak mungkin, ya. Terus meja, tidak mungkin. Makanya dia masuk ke kategori kata benda. Nah, di sini contohnya itu bunga, batu, pensil, meja. Ya, bisa dipahami ya. Kata kuncinya adalah tidak bisa digabung dengan kata tidak. Itu ciri utama dari nomina. Kalau kalian disuruh mencari. Kemudian kalau kalian punya KBBI yang offline itu bisa kalian lihat ya. Di situ juga ada biasanya bunga terus tutup buka kurung n tutup kurung. Nah, itu n di situ bunga 1 buka kurung n tutup kurung. Nah, itu biasanya menunjukkan
pengertian yang pertama, dia kategorinya ke noun, nomina, seperti itu. Nanti akan saya pandu ketika tatap muka. Yang kedua adalah frasa nomina. Nah, frasa nomina, frasa itu apa? Kalau nomina sudah tahu, tadi nomina itu termasuk kata benda. Kalau frasa apa? Kalau frasa, ya biasanya dalam bahasa Indonesia itu sebelum dia menjadi sebuah paragraf, di situ ada kata, frasa, klausa, kalimat. Ya, jadi frasa itu letaknya setelah kata. Jadi pengertian dari frasa itu sendiri adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Jadi dia tidak memiliki predikat. Jadi gabungan dua kata atau lebih yang membentuk kata benda. Di situ karena frasa nomina. Contohnya apa? Nah, harimau pemangsa, manusia kurus. Jadi contohnya adalah, ini terlalu sulit. Jadi contoh yang paling gampang, misalnya bunga mawar. Nah, bunga mawar itu adalah frasa nomina. Kenapa kok frasa? Karena gabungan dua kata. Ya, kalau misalnya tiga kata juga nggak apa-apa. Pensil yang runcing, nah itu juga frasa nomina, meskipun lebih dari dua kata. Jadi kalau nomina saja hanya kata dasarnya, tapi kalau frasa nomina itu gabungan kata benda. Itu ya. Jadi frasa gabungan dua kata atau lebih yang membentuk yang bersifat non predikatif. Jadi di sini gabungan dua kata atau lebih yang membentuk kata benda. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah verba atau kata kerja. Biasanya di dalam bahasa Inggris itu namanya verb. Ya, kata kerja. Kalau kata kerja gampang. Cirinya apa, Bu? Cirinya adalah melakukan pekerjaan, melakukan tindakan. Itu adalah verba atau kata kerja. Contohnya gampang ya, membaca, membeli, memukul, itu kata kerja. Ini masuk ke kategori kata kerja aktif. Kalau pasif biasanya dibaca, dibeli, dipukul. Kalau aktif itu melakukan tindakan. Misalnya saya memukul Rudi. Nah, memukul berarti kan melakukan tindakan pukul. Kalau saya dipukul Rudi, berarti saya dikenai pukulan. Berarti saya dikenai tindakan pukul oleh Rudi. Gitu ya. Selanjutnya, frasa verba hampir sama dengan tadi. Kalau tadi nomina, frasa nomina, ini verba, frasa verba, sama gabungan dua kata atau lebih yang membentuk kata kerja. Contohnya apa? Contohnya adalah sudah makan. Sudah makan berarti di situ kata kerjanya adalah makan. Frasanya sudah makan. Jadi gabungan dua kata yang membentuk frasa verba. Sudah makan, sedang mengadakan, dapat dibagi. Itu ya, sedang menulis, sedang membeli, itu masuk. Sedang membeli pakaian, itu juga masuk ke frasa verba. Lanjut. Nah, untuk kaidah yang selanjutnya itu ada konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Di sini kata hubung itu ada banyak banget. Kata hubung yang digunakan apa? Bisa waktu, ataupun bisa konjungsi setara, konjungsi majemuk. Banyak. Contohnya di situ ada jika, dan, setelah, sebelum, supaya. Ya, di situ ada beberapa contoh. Nanti bisa langsung dilihat di contoh teks yang saya berikan, bisa kalian analisis sendiri. Yang masuk konjungsi itu mana aja. Selanjutnya pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Nah, ini bahasanya terlalu tinggi ya. Mungkin untuk kalian terlalu tinggi. Jadi pembentukan kata benda dan kata kerja turunan, berarti dia sudah bukan kata dasar. Dengan afiksasi, afiksasi itu adalah imbuhan. Pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Mohon maaf, di situ ada suara sepeda motor.
Oke, saya lanjut. Pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Berarti di sini kita akan membahas bagaimana pembentukan nomina dan verba yang bukan kata dasar, berarti sudah mendapatkan afiksasi, itu adalah imbuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya dari kata verba. Verba itu kata kerja, beli. Beli itu kan kata kerja. Turunannya apa? Membeli. Itu ya contohnya. Kemudian yang ketujuh adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Penggunaan kalimat definisi yang sudah saya terangkan tadi, yang namanya laporan hasil observasi. Strukturnya yang pertama adalah menggunakan kalimat definisi. Definisi itu sendiri biasanya di ciri-cirinya nama lainnya adalah pengertian, yang ciri-cirinya menggunakan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, tuh ya. Kalau kalimat deskripsi yang mendeskripsikan sesuatu itu masuk ke kalimat deskripsi. Selanjutnya adalah kalimat simpleks. Ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Kalau kalimat simpleks itu di kurikulum K13 namanya simpleks. Kalau di kurikulum KTSP itu namanya tunggal ya. Kalau kompleks itu berarti majemuk. Oke, kita akan bahas. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu verba utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan, atau satu klausa. Satu klausa itu berarti terdiri dari subjek dan predikat, atau predikat dan objek, atau subjek dan objek, atau subjek dan keterangan. Pokoknya dua. Di sini contohnya adalah aku membeli apel di pasar. Ya. Aku membeli apel di pasar. Aku subjek, membeli predikat, apel, objek, di pasar, keterangan. Jadi di sini itu hanya satu verba. Kata kuncinya adalah di satu verba. Contohnya di situ membeli. Kan dalam kalimat aku membeli apel di pasar itu yang verbanya adalah cuma kata membeli. Berarti itu simpleks karena hanya satu verba. Ya, kalau kompleks itu lebih dari satu verba. Contoh. Ini bisa kalian baca sendiri. Kompleks itu terdiri lebih dari satu verba atau lebih dari satu struktur atau klausa. Contoh, ayah membeli roti dan ibu membuat kopi. Ya, di situ kata kerjanya ada di kata membeli dan membuat. Nah, kalau majemuk itu biasanya kan gabungan dua kalimat yang dijadikan satu menggunakan konjungsi. Konjungsinya bisa dan, bisa kemudian, bisa setelah itu, terserah pokoknya. Tapi biasanya di sini menggunakan kata dan, saya contohnya. Ya, untuk struktur bisa dipahami ya. Kita lanjut. Lanjut ke langkah-langkah menyusun. Nah, setelah kalian diberi materi mengenai strukturnya, kemudian kaidahnya, nah bagaimana cara menyusun laporan hasil observasi? Yang pertama, kalian disuruh membuat judul laporan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jadi judulnya itu harus sesuai tema dan alur yang dipaparkan nantinya. Misalnya kalian tadi mengamati bunga, berarti judulnya harus sesuai apa yang kamu amati. Yang kamu amati bunga, kamu mau laporan mengamati musola, kan nggak mungkin. Jadi apa yang kamu amati berarti ya itu yang kamu jadikan judul. Yang kedua, membuat dan memaparkan kalimat pembukaan yang berisi tentang gambaran umum dari hasil observasi. Berarti memaparkan kalimat pembukaan, gambaran secara umum dari apa yang kamu teliti. Misalnya bunga, berarti kamu memaparkan apa itu bunga. Ya, itu berarti masuk ke pemaparan kalimat pembukaan. Mohon maaf, ada suara sepeda motor. Selanjutnya, menentukan tujuannya. Nah, tujuan kamu observasi itu apa? Misalnya untuk mengetahui jenis bunga yang ada di taman. Nah, berarti itu juga masuk ke salah satu langkah-langkah.
Yang keempat, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, maksudnya gimana? Misalnya kamu mengamatinya lewat video, itu nggak apa-apa. Ya, misalnya kemarin itu adikmu atau mbak atau kakak kamu melakukan sempat memvideo atau membuat rekaman video mengenai taman bunga yang ada di taman, nggak apa-apa. Itu maksudnya secara tidak langsung kamu yang mengamati, tapi yang mengamati orang lain gitu ya. Selanjutnya adalah menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Yang mau kamu susun apa? Jenis bunga, warna bunga, kemudian banyaknya bunga. Nah, itu harus kamu susun. Terus membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya kamu yang area taman itu saja, ya area taman itu saja. Kamu jangan mengamati kolam yang ada di samping itu, ya, karena nanti terlalu luas. Jadi kamu rambu-rambunya harus jelas. Yang ketujuh, mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Jadi aspek-aspek tadi, jenisnya jenis apa bunganya. Kemudian misalnya jenisnya jenis bunga hias, kemudian jumlahnya berapa, kayak gitu ya. Terus melengkapi laporan observasi dengan data dan gambar. Jadi kamu jelas data-datanya, jumlahnya berapa, warnanya apa saja, kemudian kamu sertai gambar. Jadi untuk sarana untuk ini loh, kalau saya tuh sudah melakukan observasi, ini buktinya. Untuk pembaca itu juga jelas gitu ya, tidak hanya mengangan-angan seperti apa tamannya, bunganya. Kalau bagi yang belum tahu bunganya itu jenis bunga apa. Kemudian yang kesembilan, membuat simpulan. Ya, dari semua yang kamu buat tadi kemudian kamu simpulkan. Simpulan itu bisa berupa definisi manfaat tadi yang saya jelaskan. Itu ya untuk langkah-langkah. Kemudian contoh. Di sini contohnya adalah jenis-jenis minuman. Nah, untuk yang pertama definisinya di situ minuman. Jadi minuman itu apa? Nah, kemudian dibedakan berdasarkan khasiatnya itu ada apa saja. Itu bisa kamu baca sendiri. Ya, bisa kamu baca sendiri di situ. Seperti apa yang diberikan contohnya. Oke, sudah ya, silakan dibaca kemudian dipahami. Cukup ini untuk materi pada pertemuan daring hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang masih bingung, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan tidak usah melalui WhatsApp, langsung saja di kolom komentar ini biar gampang, karena yang saya ajar tidak hanya kelas 10 materi ini saja. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.